Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hamdan wa warahmatullahi syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, karunia serta keberkahan hidup sehingga kita dapat berjumpa dalam acara indahnya Islam. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang Islamiyah. Baik pemirsa RGTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita kedatangan lagi narasumber kita yaitu Ustadz Dayyadi Reza Setiawan MA. Masya Allah beliau menyempatkan waktu setelah kemarin bertemu di bulan suci Ramadan Ustadz ya. Ya, Dan alhamdulillah kembali ke bulan seperti biasanya kita melaksanakan kegiatan dan aktivitas sehari-hari Ustadz. Masya Allah Ustadz ya. Semoga kita terus menjadi pribadi yang lebih baik nih Ustadz setelah lepas dari bulan suci Ramadan Ustadz ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Sehat Ustadz ya. Sepertinya tadi sibuk ini Ustadz ya, masih ada open house Ustadz ya. Banyak kegiatan ya. Banyak kegiatan. Pagi ini banyak kegiatan. Masya Allah. Nah pemirsa RGTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menariknya pertemuan kali ini kita akan membahas tentang husnuzon. Kita tahu bahwa husnuzon ini adalah salah satu akhlak terpuji bagi umat muslim yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa bagi setiap orang yang memiliki prasangka baik kepada sesama manusia, kepada sesama Allah Subhanahu wa taala, dan juga seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Mungkin kita langsung saja mendengarkan sebagai pengantar dari Ustadz kita, Ustadz Dayyadi Reza Setiawan, mungkin bisa memberikan gambaran ya Ustadz tentang bagaimana sih salah satu akhlak yang terpuji yang seperti saya bilang tadi daripada husnuzon ini sendiri Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, host Bang Yogi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita bersyukur kepada Allah karena di bulan Syawal ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah, kelapangan waktu, dan mudah-mudahan juga keberkahan dari umur yang sejatinya dapat kita manfaatkan di dalam rangka untuk takarub kepada Allah. Karena kita baru saja melewati fase Ramadan dan hari ini kita masih dalam suasana Syawal di mana kita telah memperoleh kemenangan. Salah satu kemenangan itu bukanlah soal pakaian kita yang berganti, tapi kemenangan itu lebih dari segi bertambah taat kita tentunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ketaatan itu diwarnai atau dirasakan dengan bertambah positif pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pikiran positif ini adalah sebuah reaksi. Ada 3 reaksi yang berkenaan dengan husnuzon ini, berbaik sangka ini kepada Allah. Yang pertama, dengan baik sangkanya kita kepada Allah, itu menambah rasa syukur kita kepada Allah. Rasa syukur itu tentu diwarnai dengan terhindar dari diri kita sifat atau tabiat atau perilaku yang menyimpang yang dapat mendatangkan kemurkaan Allah. Yang kedua, dari sisi syukur ketaatan kepada Allah dalam rangka husnuzon ini juga menambahkan keyakinan kita kepada Allah bahwa semua yang kita lalui di atas permukaan dunia ini itu semua ada campur tangan Allah dalam itu semua. Artinya apa? Ketika diberikan kebahagiaan atau ketika kita diberikan menurut kita itu sebuah kesengsaraan, sejatinya itu ada peranan Allah yang Allah ingin melihat sejauh mana keimanan kita. Maka orang yang kalau dia imannya tinggi, diuji dengan perkara-perkara yang tinggi pula. Tapi kalau orangnya masih belajar dalam taraf ingin mendaki kepada taraf iman,
maka cobaannya tidak sama dengan orang-orang yang sudah lama beriman kepada Allah. Di bangku kuliah, anak-anak itu sangat berbeda ujiannya kalau dibanding dengan anak SMA. Nah, keyakinan ini yang harus ditumbuhkan, bahwa semua tujuan itu adalah yang pertama, makomnya untuk agar kita yakin ini merupakan ujian dari Allah. Yang kedua, agar kita tahu sementara Allah akan mengangkat grade atau makom keimanan kita lebih tinggi. Atau boleh jadi ini sebagai peringatan, karena kita sebagai manusia sering sekali lalai dan lupa kepada Allah. Yang ketiga, husnuzan ini boleh juga ditambah dalam rangka kehidupan kita, yakni bagaimana kita bisa merasa yakin bahwasanya hidup kita ini sudah Allah Subhanahu wa taala atur sehingga sedemikian rupa, sehingga setiap kali musibah atau ujian ataupun kesenangan yang semata sebenarnya itu juga bagian ujian dari Allah, kita sudah sampai pada taraf merasa bahwa insya Allah setiap kali kesulitan itu datang, pasti Allah akan hamparkan kemudahan-kemudahan yang ada di dalam kehidupan kita. Maka husnuzan ini paling penting. Terutama kalau kita hari ini di rumah sakit. Ada orang yang sakit kalau dia berburuk sangka kepada Allah. Yang dia kemudian menggerutu dan kemudian mengata-ngatai bahwa Allah tidak adil dengan memberikan dia sakit, maka sejatinya orang ini dia telah kufur kepada Allah. Bayangkan bagaimana seorang Nabi Ayub yang ketika istrinya meminta, ya suamiku, kenapa engkau tidak meminta dan berdoa kepada Allah? Bahwa engkau ini sebenarnya hamba Allah sekaligus kekasihnya. Ketika engkau minta, pasti akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata suaminya? Sudah berapa lama aku sakit? Sakit yang aku derita dengan jumlah banyak sehat yang diberi oleh Allah, lebih banyak sehat yang diberi. Maka alangkah malu hati ini, kata Ayub, ketika aku meminta kepada Allah, sementara Allah hamparkan begitu banyak nikmat-nikmat yang ada. Maka kalau kita bisa bandingkan, 1 tahun ini Bang, kita diberikan sehat oleh Allah, yang jumlah kesehatan kita atau jumlah 1 tahun itu 365 hari lamanya. Allah uji kita dengan hanya diberikan sakit 7 hari saja atau 5 hari saja. Apakah kemudian 360 hari lainnya yang Allah sudah berikan kita sehat, kita lupakan itu dan kita kemudian mengatakan Allah tidak adil, padahal hanya 5 hari saja Allah sempitkan atau Allah buat kita sakit. Maka jamaah sekalian, pemirsa semua, baik yang sedang berada di rumah sakit yang sedang dirawat, maka malu sekali hati ini ketika kita yang sekian banyak telah diberikan nikmat oleh Allah, tapi kita lupa mensyukurinya dan kemudian baru diuji saja sedikit. Kemudian kita merasa bahwa ini adalah ujian yang berat. Kata Nabi, ada 4 orang yang kalau dia itu bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Yang paling besar dari keempat tingkatan itu, kata Nabi, adalah makom qalbun syakirun, hati yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang Allah berikan, sama sekali tidak pernah sebanding. Katakanlah misalnya kita sehat, Allah kasih waktu untuk kita beribadah 1 kali 24 jam. Kalau kita hitung-hitung, kita hanya beribadah lebih kurang hanya 1 jam sampai 2 jam sehari. 22 jamnya itu lebih banyak kita lalaikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa ada ucapan syukron, terima kasih, dan ada ucapan alhamdulillah, sebuah bentuk pujian. Di mana bedanya? Bedanya adalah, misal kalau Bang Yogi kasih saya teh botol tadi, saya katakan syukran, saya terima kasih. Kenapa? Sudah memberikan sesuatu kepada saya. Tapi ternyata ada makom tingkat yang agak tinggi dari rasa terima kasih itu. Rasa terima kasih juga, tapi bentuknya dalam pujian, yakni alhamdulillah. Apa tingkatan ini? Tingkatan ini adalah ketika kita memuji Allah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan Allah kepada kita, yang kita minta, dan ternyata Allah juga memberikan sesuatu yang kita tidak minta, tapi Allah tetap kukuh untuk memberikannya kepada kita. Salah satu contoh, oksigen. Tidak ada satupun dari kita yang selalu meminta, ya Allah tambahkan udara untuk saya hirup, tambahkan oksigen hari ini ya Allah. Tidak ada satupun yang meminta, tapi walaupun kita tidak minta, Allah berikan itu kepada kita.
Maka ucapan yang paling penting di sini diminta kepada kita dalam kondisi begitu kita disuruh oleh Allah, diminta oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Sementara pada pendapat ulama yang lain mengatakan, kalaulah kita ingin dibangun rumah kita di dalam surga nanti, ada 4 ciri-cirinya. Yang pertama, ketika senang mengucap alhamdulillah. Yang kemudian yang kedua, ketika susah mengucap innalillah. Yang ketiga, ketika ada dari hidup kita yang ingin kita bermaksiat kepada Allah, sejurus kemudian lisan dan hati kita beristighfar kepada Allah. Dan yang terakhir, kita tinggalkan kemaksiatan kepada Allah walaupun kita punya peluang untuk bermaksiat kepada Allah. Betul. Maka makom yang pertama ini adalah bagaimana kita untuk bisa menghadirkan sifat rasa husnuzon kepada Allah, qanaah kepada Allah, berfikir yang positif kepada Allah dengan menambah dan meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Caranya, ingat-ingat apa nikmat-nikmat yang udah dibagi oleh Allah kepada kita. Seringnya kita begini, ketika nikmat itu sudah tidak ada, baru kita sadari. Betul. Terutama begitu kita diberikan nikmat sehat. Sejarang sekali ada orang yang bersyukur terhadap nikmat sehat. Tapi begitu ditimpa sakit, dia baru teringat, ya Allah, alangkah indah kalau sehat. Tapi lupa ketika sehat dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi inilah beberapa gambaran. Nanti saya akan jelaskan lagi detailnya. Baik. Bagaimana sebenarnya keyakinan kita, harus seperti apa keyakinan kita, atau bagaimana kita harus contoh kepada siapa dalam bentuk syukur ini kepada hidup kita agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali saya berikan kepada Bang Yogi. Ya, baik Ustaz. Berarti ada kaitannya dengan kehidupan di era sekarang Ustaz? Ada, alhamdulillah. Masya Allah. Baik pemirsa IGTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka satu sama lain. Sesungguhnya, wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah menggunjing daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Quran Surat Al-Hujurat ayat 12. Baik, tetap bersama kami dalam program acara Indahnya Islam.